الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بلسانيات الوداع. حسنة تمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله صلى وفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين من سيد المرسلين ويحسن النيات والطويات وذلك البيان وذلك من السماع بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وسجل الله ودينا وديكم ومشايخنا ومشايخنا المسلمين وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مرحبا ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومظهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وأرضه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدار عنكم. Meneruskan pengajian sebelumnya tentang masalah makruh di dalam salat. Diulang sedikit, makruh itu lawannya mahbub, makruh lawannya daripada mahbub. Mahbub dicintai atau tercinta, sedangkan makruh tidak disukai. Kemarin dibahas makruh salat itu ada dua, makruh karahat tahrim dan makruh karahat tanzih. Makruh tahrim ini makruhnya mengarah ke haram disebabkan ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, dan jika suka dilakukan atau sering diulang-ulang bisa dikatakan masuk ke kategori hadis Nabi Muhammad yang Nabi mencegahnya dan bisa berada atau masuk ke dalam akibatnya. Sebelumnya kita bahas makruh orang meninggalkan sholat sunnah muakkadah qabliyah ba'diyah. Yang kedua kemarin makruh ketika sholat itu matanya menengok ke atas. Akibatnya apa? Nabi mengatakan agar berhenti kaum itu mengangkat matanya ke langit, ke atas maksudnya ketika bersolat, atau bisa jadi dikatakan la takhtifan absar, aku dibutakan, yaitu buta mata hatinya. Yang ketiga, yakrah iltifat biwajih anil qiblah la ghairi udhrin. Makruh hukumnya orang itu iltifat biwajih, merubah mukanya daripada arah kiblat, muka ya, tanpa ada uzur. Di sholat bismillahirrahmanirrahim dia nengok ke samping, ini nggak batal sholat, cuman makruh ya. Asalnya kita ketika dituntut sunnah melihat tempat sujud, tapi ada orang dia mungkin gak kurang khusyuk ya, imannya mungkin belum tinggi sehingga sholatnya masih kadang-kadang kayak main-main atau seperti anak-anak lah yang kurang ilmunya kepada Allah Ta'ala. Dia nengok ke kanan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini hamba begini nggak batal nih, selama dadanya masih menghadap kiblat. Jadi orang nengok nggak batal, cuman makruh. Ente lagi menghadap Allah, nengok orang. Ketika kita sholat khusyuk ke bawah, menghadap Allah, berusaha sebisanya nggak menengok. Nabi mengatakan senantiasa Allah tuh menghadap kepada dengan rahmatnya. Maghfirah juga, ampun. Orang sholat kan maghfirah. Selama dia nggak nengok. Yang repot yang di jendela, orang lewat lihat, ya. Atau yang di tengah, soal di tengah ada yang masuk diperhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak begitu? Ada, ya. Ada kan? Kenapa ngemartin orang? Emang lagi keadaan perang? Kita kan bukan keadaan perang. Jangan-jangan mata-mata, jangan-jangan musuh, kan enggak. Ya. Kalau dalam keadaan perang, keadaan takut, nggak menghadap kiblat malah diizinkan. Lagi perang nih, takut nih. Kalau suruh aja tuh, kiblat sono, ditakut, takut apa? Tahu-tahu ada yang dari belakang di mana? Bisa boleh. Kalau takut banget, tapi kalau nggak ada keadaan perang tetap makruh. Makruh nggak batal sholat, cuman jelek. Apa akibatnya? Allah nggak melihat dia. Apabila dia nengok, riwayat lain nanti sampai 3 kali. Sekali Allah mengatakan, ya abdi, emang tuh orang lebih afdal dari saya. 2 kali, begitu 3 kali Allah nggak beri rahmat buat dia. Sholat nggak dapat rahmat, bagaimana tuh? Sholatnya, sholat absen sholat, cuman nilainya nggak dapat rahmatnya dia. Ya. Ini masalah nih, cuman nengok-nengok doang, makruh. Makruh, jadi makruh itu jangan kita lihat, makruh, nggak apa-apa deh, dikerjakan kurang bagus, rahmat hilang. Hadis kedua dari Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunai, iyyaka wal iltifat fi sholati fa inal iltifata fi sholati halakatun fa in kana labud fa fatatahu la fil fardhah. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi Muhammad selama 10 tahun ya di Madinah. Dia yang bantuin Rasulullah. Nabi manggil Anas kalau orang kesuka tuh dekat, ya bunai, wahai anak saya. Kan kadang, nak sini nak, ini seperti anak saya nih, ya bunai, wahai anakku, kalau orang Arab bilang. Tapi iya kak, hati-hati kamu lagi sholat jangan nengok-nengok, kata Rasulullah. Ya. Karena sesungguhnya nengok di dalam sholat, lirik di dalam sholat itu halakatun, suatu kehancuran. Kalau memang mesti nengok, siapa? Satpam misalnya yang sholat. Karena satpam bagi sembahyang isya ada yang lewat, Bismillahirrahmanirrahim, mau direngok gitu. Ya. Satpam nih, satpam lagi jaga tuh, ada motor lewat, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tahu deh, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lewat gitu. Kan luwet nih kalau bahasa kita. Maka yang bagus 2 satpam. Ya. Kalau mesti nengok, jangan di sholat fardu, kata Rasulullah. Sholat sunnah aja. Kalau memang mesti nengok, labut, mesti nengok, maka di sholat sunnah, jangan sholat fardu. Karena fardu ini modal betul. Kalau modalnya nggak bagus, repot, kurang-kurang. Ini hal sepele, nengok-nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jumat, burung lewat, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, udah lihat ke atas, nengok lagi pakai lirik sono, lirik sini. Jadi permasalahan nengok nih, dituntut ketika kita menghadap Allah tuh depan nanti Allah Ta'ala yang benar, seperti bos kita aja deh, atau depan presiden. Biasanya orang nggak nengok-nengok tuh depan presiden, serius aja. Ya. Lalu Nabi di Bukhari katakan, Aisyah mengatakan, saya tanya kepada Nabi Muhammad tentang orang yang sholat waktu, tentang tengok waktu sholat bagaimana? Ikhtilas syaitan min sauti abad. Itu setan yang curi hati ente itu, sehingga ente lepas bahasanya. Ya. Jadi syaitan. Maka sunnah dikatakan kita pun waktu baca Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuman tetap mesti khusyuk, mesti serius kitanya. Ya.
Jadi sebisa kita itu hadir hatinya dituntut, karena sholat itu perlu hadir hati. Jadi makruh yang ketiga ini, nengok itu bisa menyebabkan kita sholat tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini baik-baik ini. Ya. Jangan sampai 3 kali garuk, 3 kali batal langsung. Tengok pun sama. Ya. Nggak batal sholatnya, cuman apa? Rahmatnya nggak dapat. Allah nggak menghadap kita memandang rahmatnya. Ya seperti itu. Jadi yang dibilang nengok itu mukanya aja, kalau selama badannya batal. Sama saja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang ini tuang ke muka. Ya. Yang keempat, yukrah wa nafilah bi salat maktubah. Makruh karena tahrim sama ini. Ya. Orang habis sholat fardu menyambung langsung ke sholat sunnah tanpa berzikir dan doa dulu, dengan alasan ente mau buru-buru. Tadi ini jadi masalah sebetulnya. Ya. Tadi ini jadi masalah. Itu kalau guru saya tuh yang megang masjid, duduk loh, doa dulu disuruhnya. Kenapa ada masalah besar? Kenapa? Habis fardu ke sholat sunnah saja kagak boleh langsung. Nanti ada sebabnya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, langsung bangun. Kenapa? Mau pergi, mau buru-buru. Ini terjadi nih sama sahabat nih. Kan kita suka alasannya mau buru-buru, ada urusan mau buru-buru. Kenapa mesti dizikir? Paling gak saya bilang zikir itu istighfar 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 1 kali, Allahumma antas salam, Allahumma doa deh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Sudah selesai. Sebentar, nggak sampai 1 menit itu. Ya. Apa akibatnya orang kalau habis sholat fardu, habis salam langsung ba'diyah, bukan keluar nih. Habis sholat fardu tapi sholat ba'diyah, bukan jalan, bukan. Jalan sunnah aja mau akad jelek langsung kalau habis sholat tanpa doa, tanpa zikir. Ya bagaimana langsung lari? Yang penting ya malum kalau iman anak kecil, yang penting gua udah absen, jangan kabur. Tapi ada adab. Yang buru-buru, yang suka ba'diyah pun sayang, kan sunnah akad ditinggal sayang, makruh. Nah, orang Nabi nggak pernah tinggalin ba'diyah tuh. Ba'diyah zuhur Nabi nggak tinggal, ba'diyah maghrib Nabi nggak tinggal, ba'diyah isya Nabi mau akad semua. Ya. Dalam hadis Abu Dawud, an Abi Hamzah radhiyallahu anhu, adraka rajulun ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam takbiratul ula min as-salati. Ada satu orang mendapatkan salat berjamaah dengan Nabi Muhammad dari awal rakaat. Fa shalla Nabiyullah thumma sallama an yaminihi wa an yasarihi hatta ra'ayna bayat khaddah. Thumma fatala fa qama rajulun dzaka ma'a takbiratul ula min as-salah yashfa fa wasaba ilayhi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa akhadha bi mankabihi fa hazzahu thumma qala lahu ijlis innahu lam yuhlak ahlul kitabi illa li'annahu lam yakun lahum fasl baina salawatihim. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam basarahu wa qala ashabullah bika Abdul Khattab. Ini ada orang salat jamaah dengan Nabi Muhammad dari awal takbir itu ngikut sama Rasulullah SAW. Nabi salat sampai selesai sallama an yaminihi, Nabi salam kanan, salam kiri. Kita lihat tuh Nabi kalau salam pipinya kelihatan sama makmum, bukan begini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pipi ini kelihatan sama makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu kan? Males banget salam aja males. Gak olahraga.
sampai joget-joget pakai musik semangat sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kayak begini cocol aja pakai apa, cobrol itu. Kayak orang gila olahraga lari semangat, udah kayak gimana tahu sholat malas banget perasaan. Maunya ada aja tuh kadang-kadang nasallahu alafiyah fid akhirah. Sampai di pipinya kelihatan semanfaat. Selesai tadi toto yang di belakang yang bareng sama Nabi Muhammad qama, bangun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi astagfirullah, dia bangun langsung. Alasannya kayak tadi, ada mungkin kayak kita mau buru-buru, ada urusan. Beda kalau mau buang air, anda mau keluar mules perut nggak kuat soalnya, atau mau kentut, nah lu keluar dah. Cuma lain ceritanya, orang mau kentut, jangan kentut di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi, ya orang kan keganggu. Ente keluar kalau itu lain ceritanya, udah udzur namanya. Ini udzur mau buru-buru, nggak ada udzur mau buru-buru. Ya. Mungkin kalau ketakutan pas di terminal stasiun kereta, takut udah waktunya nih mau berangkat, takut ketinggalan, was-was. Udah sebentar aja, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, langsung doa dah. Allah mantasnya kembali jalan, nggak apa mungkin. Kalau nggak ada udzur alasan mau buru-buru doang, nggak takutnya enggak, sebentar, orang lampu merah lama kok. Kita doa tadi baca istighfar wa syarikalah wa man tasalam, nggak ada sampai 1 menit, nggak ada. Bangun ini orang maksudnya mau sholat ba'diyah, perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun mau sholat ba'diyah. Bagus nggak? Ba'diyah bagus nggak? Bagus, sunnah muakkad. Penutup kekurangan yang di fardu itu ba'diyah itu. Kita ada kurang belobang-belobang, yang nutupin ba'diyah. Makanya sunnahnya kalau ada ba'diyah nggak ada salaman tuh nggak ada. Kalau habis sholat salaman itu habis doa, riwayatnya pun adanya habis sholat subuh dan asar yang nggak ada ba'diyahnya. Ya, yang nggak ada ba'diyah ada salaman, yang ada ba'diyah nggak ada salaman. Kalau kita kan demen banget salaman nih, assalamualaikum, salaman. Ada corona aja nggak mau salaman pas corona. Jadi salaman habis sholat tuh nggak ada. Emang nggak boleh, kurang baik. Bisa jadi makruh. Orang lu mau ba'diyah gara-gara salaman, hati kita jadi nggak terkontrol. Nggak apa-apa betul. Cuman apa? Ketika salaman, khusyuk kita bisa hilang. Buktinya apa? Waktu sholat Jumat ketika sedang duduk, khatib Jumat ente lewatin orang, makruh, karahiyatan, nggak boleh tuh. Bisa gugur pahala yang mesti banyak jadi nggak jadi. Nabi marah soalnya. Ente mengganggu orang Islam, cuman numpang lewat ganggu, apalagi salaman. Ngelengkain orang itu nggak ganggu, kalau salaman gimana? Jadi bikin lepas khusyuk, ketika lepas nyari lagi susah tuh yang sama. Jadi kalau habis ba'diyah nggak ada salaman mestinya. Belakangan aja nih, dari mana tahu salaman mulu? Ya, sama kayak kawin perempuan sama laki direndeng, dari mana tahu tuh mulainya? Ya. Lalu dikatakan waktu ini bangun ya orang mau ba'diyah, Umar, kebetulan sebelahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pas sebelah dia Umar bin Khattab, pas naik ditarik ininya, digetak langsung. Ijaz, kata Rasul, lo duduk, bahasa kita duduk, ya, kata Sayyidina Umar. Langsung diomongin, duduk, katanya. Ente tahu tidak ada Allah hancurkan ahli kitab, tidak ada Allah hancurkan cerai-beraikan ahli kitab itu disebabkan dia kalau habis sholat fardu langsung ngerjain sholat sunnah, nggak pakai zikir. Ajib nih. Berarti sebelumnya kita ini Yahudi, Nasrani yang dari nabinya itu ada ba'diyah, ada, bukan nggak ada ba'diyah, ada ba'diyah juga sama. Dia kan sholat juga. Semua anbiya sholat ada. Fardu wajib sholat ada. Ya. Ini tidak dihancurkan ahli kitab disebabkan dia nggak menjadikan antara sholat fardu dengan ba'diyahnya itu zikir, maka Allah bantai mereka orang. Nabi waktu masih zikir itu nunduk. Habis Sayyidina Umar ngomong kan kedengeran. Farafa Abbas, Nabi angkat mukanya, beliau mengatakan asaballahu bika ya Ibnu Khattab, Allah telah memberi kebenaran buat engkau ya Ibnu Khattab. Siapa yang tetepin? Siapa yang tetepin?
Nabi Muhammad bilang benar itu omongan. Tidaklah hancurkan ahli kitab, sebabnya mereka habis fardu langsung nggak pakai zikir, langsung ba'diyah. Bukan langsung keluar nih. Gimana yang langsung keluar? Ba'diyah aja salah kalau langsung. Jadi baik-baik, jangan suka menganggap sepele sunnah. Ada akibat yang berat kalau dikerjain itu ketika menyepelekan sunnah. Jadi makruh, besar makruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur. Istighfar, sabar, astagfirullah. Nggak usah ikutin imam, nggak usah baca sendiri, sudah. Pokoknya imam tuh wajibnya ikut waktu sholat, setelah selesai enggak. Ente bebas baca sendiri, astagfirullah. La ilaha syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala dzikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti liman a'ta wa la yanfa'u minka jad. Doa deh. Kalau nggak mau pakai tasbih belakangan sembari jalan boleh. Habis Jumat, Habib kalau habis Fatihah boleh nggak? Kan sembahyang Jumat, Assalamualaikum astagfirullah, Al-Fatihah langsung gitu. Ya. Habis Fatihah, Rabbul anak kabur. Ya udah nggak apa-apa. Namanya ada fasal tuh, ada pemisah antara sholat fardu ke ba'diyah. Atau itu mau jual, mau keluar ada pemisahnya antara sholat fardu, doa berjalan. Karena orang yang nggak doa habis itu dikatakan minal mutakabbirin, orang yang sombong. Ya, disuruh orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Maka itu buat orang Islam menjadikan sholat maktubah dengan sholat sunnah ba'diyah fasal, ada pemisah dengan zikir. Sama jangan pakai salaman deh, ntar salaman habis doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu di Arab Saudi dulu, ya orang sini kebiasaan, dia nggak ngerti kali. Haji, assalamualaikum, main sebelahnya di koteknya song, salaman, ngamuk dia. Kata dia, ngeganggu soalnya, salah itu perbuatan. Cuman orang juga pegal, dia nggak ngerti kan, nggak ngerti kitanya. Ya, kebiasaan sih assalamualaikum, salaman. Salaman nggak bagus sebetulnya. Habis sholat itu assalamualaikum, itu nggak adil, ngeganggu khusyuknya orang. Bagus, cuman bukan tempatnya. Salaman itu baik, apalagi awal ketemu salaman ngerontokin dosa. Ya, cuman kalau bisa salaman bukan tempatnya. Nanti di Jumat ada riwayat lagi, habis sholat Jumat suruh baca, Nabi mengatakan tanpa merubah kaki baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Fatihah 7 kali. Itu kan ada hadis lemah itu. Ya, tanpa bicara. Begitu juga habis maghrib subuh baca la ilaha illallah syarika lah 10 kali, nggak bicara sama orang, tempatnya masih keadaan tahiyat. Itu kan sunnah semua. Berarti salaman enggak, bukan tempatnya, salah. Ya, ini yang jadi permasalahan. Ya, hal-hal ada yang salah. Jumat suara ngaji di dalam sini nggak boleh tuh. Ente pas sore Jumat kan suka ngaji pakai ini, pakai apa nih? Merotal, pakai tawa, suara dalam nggak boleh, ngeganggu yang di dalam lagi ngaji, keganggu, makruh itu, nggak bagus. Emang bagus ngaji, bagus ngaji. Jumat tuh banyak sunnah yang dituntut sama orang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa lu pasang radio pusing-pusing? Orang mau baca sholawat, yang mau ngaji jadi nggak khusyuk gara-gara. Bisa khusyuk nggak bisa. Yang sholat sunnah terganggu juga, bukan tempatnya. Ya, sedikit sekarang yang pakai begitu, nggak bersuara, udah tinggal sedikit. Wah tuh bagus nih, ya lo kagak belajar fikih, jangan-jangan nih. Ya, belajar fikihnya yang matan sudah selesai. Ini jadi permasalahan. Ya, karena banyak tuntutan di situ. Kemudian makruh yang kelima, wa yakrahu at-tafawuq fi shalah li'annahu min asy-syaitan fa in ghalabahu falyu'dhimhu mastata'. Kemudian ada makruh enggak tahrim ini. Kalau yang tadi kan tahrim, ada akibat jelek. Jadi kalau ada akibat makruh, yang larangan makruh berakibat, itu namanya makruh karahah tahrim. Lama kelamaan
bisa jadi bencana buat kita. Kayak tadi habis sholat langsung badi, atau kalau keseringan jadi bala tuh. Ya. Apa kehancuran buat cerai berai bisa? Ya. Berapa banyak orang habis sholat nggak mau doa? Assalamualaikum, assalamualaikum, WA dibuka, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, buka handphone, itu bayangin coba. Ini jadi permasalahan nih. Bukannya dibaca, diam aja nungguin imam baca, pasti amin, amin, dipotok-potok, amin. Apa yang bilang astagfirullahaladzim? Kenapa dari jahil, dari jahalah? Karena dia memang nggak ngerti agama, kurang. Yang difahamin bahasa Inggris, ini agama nggak mau, yang penting gue sholat habis kelar. Nanti kalau buka YouTube orang Cina tuh di sana udah belajar bahasa Arab, pada pintar-pintar, lah kafir Nasrani. Ya, gitu orang Islam bahasa Arab nggak bisa, masih ya kata-kata bacanya aja berantakan masih kadang-kadang. Ya. Jadi permasalahan besar buat dia sebetulnya. Makruh kalau tanzih, ini ada makruh juga nih. Yang biasa sama orang terjadi, makruh nguap ketika sholat. Wah repot kan tuh. Makruh orang nguap ketika ajib nggak? Baru tahu kalau jangan. Kenapa sebabnya? Karena kalau dalam sholat orang nguap minasyaitan, kata Rasulullah. Nguap ketika sholat itu umumnya dari syaitan. Kalau nggak sholat nggak nguap, bilang sholat ajib nggak? Ini ajib nih. Biasanya yang nguap itu yang nggak khusyuk, kurang khusyuk, kerenggangan. Apalagi sekarang, apa namanya? Protokol, bayangin coba. Ya, sama bini lu pelacur lu nggak suruh di jalan mana? Pakai ginian denda. Coba pelacur denda, tangkap-tangkapin denda, ini kan bagus tuh. Ya, jangan pakai celana pendek denda, cakep banget dah. Mudah-mudahan begitu tuh. Orang kasih apa? Mudah-mudahan orang DPR pakai masker denda, yang pakai celana pendek perempuan denda, cakep banget tuh dah. Ya, mudah-mudahan begitu deh. Ya. Apa kata Nabi Muhammad di Sahih Muslim? Jadi katanya kalau emang mau nguap tahan. Mereka agak batal itu. Kebiasaan nguap gitu. Kan ada tuh, batal lo sengaja. Sendawa ditahan juga sama. Ditahan bukan ditambah. Tambah dikencangin enggak. Emang itu pasti bersuara, sendawa itu pasti bersuara, cuman ditahan. Ya sebisanya. Ini pas sholat, kira nggak sholat nggak bilang ini kenapa nih orang? Ada tuh saya lihat sendiri, giliran talim ini yang begini nggak sendawa, pas sholat, ya keteblok jin mana tahu? Jadi penyakitnya pas sholat doang. Ya kalau sakit lain ini nggak pas sholat berbunyi mulu, giliran nggak sholat. Kan punya penyakit, perasaan tadi nggak betah-betah, gila sholat betah mulu, gimana ceritanya? Ada tuh kan ada sama ini. Ketika sholat selalu nguap, atau nguap melulu, beda ngantuk berat lain tuh mah. Ya. Nabi Muhammad nggak pernah nguap. Allah ciptakan Nabi itu nggak pernah nguap, ajib ya. Kalau Rasulullah at-tasawuf sholat minasyaitan, kata Rasulullah, nguap itu waktu sholat dari syaitan. Kita kurang khusyuk, hatinya kurang hadir, itu bisa nguap itu. Dan repot, nguapnya ada bluetoothnya. Nguap itu ada wifi bluetooth, satu nguap sini nyamber ke sono. Ya, itu antik tuh. Satu nguap di ujung, di sini bisa nguap juga. Subhanallah, ajaib, sembarang-barangan. Ya, bisa nular dia. Covid deh, enggak. Kemudian apabila ada yang nguap, tahan semampunya, kata Rasulullah. Ya, seperti itu. Fa'al musalli wa ghairahu, dan buat orang yang sholat ataupun yang tidak sholat, kalau dia nguap, agar ditutup mulutnya dengan perut tangan kanan atau zahar tangan kiri. Kalau tangan kiri begini tutup ini. Bukan tangan kiri, kalau tangan kanan ya disunahnya kalau kiri ini begini nggak apa-apa Ustaz. Ya disuruhnya begitu. Setelah itu apa kan namanya disunah ke mustahab.
Ya mungkin kira bekas cebok kayak begini. Ya. Jadi sampai kanan, kalau kanan baru ditahan. Intinya kalau di sholat itu umumnya minasyaitan. Jadi makruh tahan, ditahan. Mau beginiin kayak, mau begini juga nggak apa-apa. Jangan dibuka. Itu bisa batal kan? Bersuara sengaja. Kalau betahak pasti bunyi. Kalau betahak nggak bisa nggak bunyi. Kalau nguap kan nggak bunyi. Betahak pasti bunyi. Ya, cuman suruh tahan juga. Ya, sebisanya. Wa yukra kafasab wa kafasyar. Kalau Abdullah bin Abbas amaran Nabi an yasjuda ala sab'aba la kafasyar wa thawban. Makruh kita itu bahasanya ini suka beginiin tuh atau megangan yang geser-geser rambut diginiin dulu pakai kopiah makanya ya gak mau sujud kan sunnah tuh bahasa bagus itu biar gak nutupin jidat bahasa gitu itu karena Nabi Muhammad memerintahkan Abdullah bin Abbas Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita itu sujudkan di 7 anggota kefisyaran wa thawban. Jangan ente ketutupan baju yang kita imamah tuh sorban kalau dipakai nggak boleh itu baju tempat sujud. Kalau yang dipakai nggak boleh buat sujud. Kalau mau taruh di bawah sekalian semua. Ya, ini masker yang bertali baju ini nggak baik. Ya, bahkan kalau bisa dari Imam Malik itu mulut ini fardu sujud. Jadi kalau sholat buka, kalau sholat masker jangan lupa pakai begitu, jangan nyebar beb. Kalau ada wudhu insya Allah enggak. Nabi bilang kepada Sayyidina Musa, Allah bilang di hadits qudsi dan Nabi mengatakan tidak akan tuh orang kena bala kalau masih dalam keadaan berwudhu, enggak ada. Nabi bilang idza asabatka wa anta ala wudu fala talmanasa. Kalau ente kena musibah ente lagi nggak ada wudu, jangan nyalain orang, lo yang salah kata Rasulullah. Berarti wudu ini penahan bala. Ajib nih, ya. Jadi wudu itu penahan bala. Hadits qudsi Allah kepada Musa, ya Musa, jangan kamu salahkan orang kalau ente ini kena musibah dalam keadaan tidak berwudu. Berarti penyebab kita termasuk, jadi wudu ini termasuk anti peluru ya buat kita. Obat yang keberapa? Yang ke-6. Yukra abath fi thiyab wa lihi asna shalah. Makruh orang tuh mainin jenggot waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya kan abu dia makruh nih. Jenggotnya panjang. Kalau dikit mah enggak. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pegang lagi ya. Itu makruh itu ya. Dari mana makruhnya? Karena ini menghilangkan khusyuk satu. Dan banyak bergerak bisa menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama banyak bergerak itu bisa membatalkan sholat. Nabi mengatakan, dikatakan waqad ra'a Rasulullah rajulan ya'baz bil hayyati fasa. Ada Nabi lihat ada satu orang megangin jenggot tuh waktu sholat. Apa kata Rasulullah? Kalau khusyuk hati dia, maka akan khusyuk juga anggota badannya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kalau khusyuk hati dia, maka akan khusyuk anggota badannya. Ya seperti itu. Kita kelas kita ini kayaknya khusyuk benar-benar masih susah. Ya bisanya deh. Paling kagak di Fatihah yang benar, hadir hatinya, tahiyat juga. Ya. Tapi dituntut semuanya bisa seperti itu. Yang ketujuh, satu lagi deh di jam 1.
dikatakan makruh at-tashbik asal salat. Ini bukan waktu salat ini. Ketika menunggu salat dimasukkan ke sini, di belakang aja deh yang ini sih. Makruh dikatakan yukrah fi shalah ba'da fa'akhbathan. Makruh hukumnya salat nahan buang angin atau buang air. Nanti mau buang air nih, qomat. Kencing dulu. Sayang jamaah, nanti apa? Jadi kagak khusyuk. Ya, kecuali nanti biasa, nih gue bisa tahan, bisa 1 jam lagi bisa, saya bilang. Itu lain, tidak ada orang paham tuh, masih bisa ditahan 1 jam lagi masih bisa nih, ada yang begitu. Ya. Tapi kalau udah mau kebelet jangan sholat dulu, buang air kecil dulu deh, atau besar, atau kentut duluan. Ya. Kenapa sebabnya? Dikatakan karahuna karena tahrim. Waduh, ini repot nih. Ya. Ini karena asal syadid ya syukur qalbahu nisfa. Karena apa sebabnya? Karena bisa menghilangkan khusyuk di dalam salat. Nabi mengatakan, "Idza arada ahadukum an yadhhaba ila al-khala wa qamat as-shalah falyabda bil khala." Dari Abi Dawud dan Imam Tirmizi dari Abd bin Arqam, dia mengatakan, aku dengar Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kamu itu ingin masuk kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar, kemudian qomat pas bersuara juga, maka mulailah dengan masuk kamar mandi dulu, kata Rasulullah. Jadi kencing aja dulu. Suatu tangguh sayang nih, waktu pertama ketinggalan, akhirnya kagak khusyuk, nggak hadir, hilang tuh khusyuknya kita. Jadi permasalahan. Nabi bahkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi mengatakan dari Aisyah, sami'tu Rasulullah yaqul la yusalli bi hadrat ta'am wala huwa yudafil akhbatha. Agar orang tidak sholat dulu ketika sudah makanan siap sedia, dan juga jangan juga ada sholat untuk menahan ketika menahan buang air kecil atau besar ini. Makruh karena menghilangkan khusyuk dia. Yang dituntut sholat itu hadir dan khusyuk biar dapat tanhan yang fahsyai wal munkar. Gitu sudah. Ya. Jadi yang makruh tahrim itu yang ada ancaman tadi, sholat nengok ke atas, nengok kanan kiri bisa nggak dapat rahmat. Kalau ke atas hati jadi keras, ada bala, itu mah fenomena alam. Fenomena alam maksiat melulu padahal. Kemudian apalagi habis sholat fardu langsung keluar atau langsung ba'diyah tanpa zikir bisa menyebabkan kehancuran buat kita. Karena Allah menghancurkan Bani Israel ahli kitab ini sebelumnya, salah satu penyebabnya disebabkan habis sholat langsung jalan. Ya, kayak tadi kurang baik, mesti doa dulu sebentar. Karena kan udah diajarin, kalau ketemu entar pak, doa dulu. Keburu hilang, yang atur Allah Ta'ala, yang atur nyumbangan itu. Ya, seperti itu. Kalau mau sebelum qomat lo ngomong. Sebelum qomat ngomong dulu. Nanti habis sholat isya, habis sholat fardu, begini-begini, saya sudah sediakan sorban di depan. Begitu. Itu yang benar. Ya. Kalau habis sholat entar lu sebentar sedikit. Sekarang kita udah saya tahu biar paham sedikit. Saya tadi sudah nanti dulu pak, langsung bangun. Nanti yang punya masjid kan, yang pengurus, kalau yang begitu sebelum sholat atau setelah doa, itu tempatnya. Paham ya? Jadi tahu ilmunya. Kurang baik. Kalau tadi takutnya masuk ke dalam masalah yang tadi yang Allah katakan, Allah hancurkan, katanya saya Allah hancurkan kaum ahli kitab itu disebabkan mereka kalau habis sholat fardu nggak ada pemisah, zikir langsung ba'diyah, bukan keluar, bukan minta bantuan. Bayangin coba. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman dalam agama. Amin. Rabbana nas'aluka kefahaman nabiyyin wa hafdhan sunnal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la taswa wa da'watin tajib laha wa rafa'na al-qahta wal ghala wa jawra wal fitan wal waba wal amrad wal asqam wal bala min baina khasam min sabil muslimina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fil rubaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.